warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Ima ucapkan selamat datang kembali di sekolah kita. Semoga langkah kita untuk menuntut ilmu diridhoi oleh Allah dan diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmunya Allah. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Pada hari ini kita akan belajar tema kita yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Dengan kompetensi dasar memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita agar dapat menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, kita dapat menyampaikan dalil nakli iman kepada hari akhir. Yang ketiga, kita dapat menyebutkan nama lain hari akhir. Yang keempat, kita dapat menjelaskan macam-macam kiamat. Yang kelima, kita dapat menyebutkan tanda-tanda kiamat. Yang keenam, kita dapat menjelaskan kehidupan setelah kematian. Dan yang terakhir, kita dapat menganalisis hikmah setelah mempelajari iman kepada hari akhir. Ayo kita amati dulu, anak-anak. Coba gambar apakah ini anak-anak? Iya, betul. Ini adalah gambar meninggalnya seseorang karena terkena virus COVID-19. Pada kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi saat ini, apa yang kamu rasakan ketika ada tetangga kalian ataupun saudara kalian yang mengalami seperti halnya di gambar ini? Iya, tidak hanya takut saja, seharusnya kita memperbaiki diri, memperbanyak ibadah agar kita memiliki bekal hingga ke akhirat. Siapa yang tahu pengertian iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir itu artinya apa anak-anak? Iya, menurut bahasa, hari kiamat artinya adalah hari kebangkitan atau hari kehancuran. Sedangkan iman kepada hari akhir artinya adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Pada hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada saat itu dijelaskan bahwa daratan, lautan, dan benda-benda di langit akan porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Itulah gambaran ketika terjadi kiamat. Dalil nakli tentang iman kepada hari akhir di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskannya. Di antaranya yang pertama adalah Quran surat Al-Hajj ayat 7. Ayo kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang
yang artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dalil nakli yang kedua terdapat di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Thumma nufiha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Shadaqallahul azim. Artinya adalah dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Nama lain dari hari akhir yang pertama adalah Yaumul Qiyamah atau hari kebangkitan. Seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga manusia yang terakhir nanti akan dibangkitkan. Yang kedua adalah Yaumut Tolak, hari pertemuan, yaitu hari pertemuan manusia dengan sesamanya. Yang ketiga adalah Yaumul Jam'i, yaitu hari berkumpulnya semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman akhir untuk ditanyakan mengenai amal perbuatannya selama di dunia. Yang keempat, Yaumuddin atau hari pembalasan. Amal perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan pada hari tersebut dan akan mendapatkan balasannya. Yang kelima adalah Yaumul Fath, yaitu hari kemenangan. Pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang yang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Nama lain dari hari akhir yang keenam adalah Yaumul Khuruj, yaitu hari keluar, yaitu hari keluarnya dari alam kubur. Yang ketujuh, Yaumul Hasyr, hari berkumpul. Pada hari itu seluruh manusia dikumpulkan dan dikirim ke arah hisab. Kedelapan, yaitu Yaumul Khulud, yaitu hari kekekalan, penempatan orang setelah meninggal di surga. Berikutnya adalah Yaumul Fasl, yaitu hari pemisahan. Pada hari itu, kebenaran dan kebatilan dipisahkan. Yang terakhir adalah Yaumut Taghabun, yaitu hari ditampaknya kesalahan. Pada hari itu, semua kesalahan manusia akan diperlihatkan. Kita lanjutkan untuk macam-macam kiamat. Ada berapa anak-anak macam-macam kiamat? Iya, betul. Ada dua macam. Yang pertama adalah kiamat sughra, yang kedua adalah kiamat kubro. Siapa yang tahu kiamat sughra? Iya, kiamat kecil, yaitu meninggalnya sebagian umat manusia. Contoh yang lain yaitu adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor. Itulah contoh-contoh dari kiamat sughra. Macam yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya.
tanda-tanda kiamat sughra yang pertama adalah ilmu agama seakan tidak penting. Sering terjadi bencana alam. Waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Terjadinya banyak pembunuhan, munculnya gaya hidup mewah, orang yang baik berkurang, sedang yang jahat bertambah banyak. Berikutnya, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Selain yang Wima sebutkan ini, masih banyak tanda-tanda kiamat yang kecil. Untuk tanda-tanda kiamat kubro, antara lain yang pertama adalah matahari terbit dari arah barat. Yang kedua adalah munculnya Dajjal. Yang ketiga adalah runtuhnya Ka'bah. Yang keempat adalah datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Berikutnya, tanda-tanda kiamat kubro yang kelima adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Selain itu, tanda yang lain munculnya awan hitam, keluarnya Imam Mahdi, dan keluarnya binatang melata yang dapat berbicara. Itulah tanda-tanda kiamat kubro. Sekarang kita akan membahas tentang perjalanan kehidupan manusia. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, alam yang pertama kali yaitu alam roh. Setelah itu dilanjutkan dengan alam kandungan. Dan saat ini kita berada di alam dunia. Setelah alam dunia, kita akan mengalami kematian. Nanti akan masuk ke alam kubur atau alam barzah. Disinilah tempat menunggu. Disinilah tempat perpindahan antara alam dunia dengan alam akhirat. Setelah itu, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala hingga hancurlah seluruh alam semesta. Kemudian dilanjutkan dengan hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats di mana seluruh umat manusia yang sudah meninggal akan dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian Yaumul Mahsyar. Pada saat itulah manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu ada syafaat di situ, yaitu pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Setelah itu ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal manusia. Kemudian adanya penyerahan catatan amal. Dilanjutkan dengan Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal manusia. Di sini ada telaga yang dilanjutkan, kemudian tahapannya adalah menuju Sirat atau jembatan, dan yang terakhir Yaumul Jaza, hari pembalasan manusia bisa ke surga bagi orang-orang yang banyak amal baiknya, dan bisa ke neraka bagi orang-orang yang amal baiknya itu ringan. Ini adalah perjalanan kehidupan manusia selama di dunia hingga ke akhirat. Sekarang kita akan membahas tentang hikmah mempelajari iman kepada hari akhir. Yang pertama, kita akan selalu beramal soleh, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, tidak akan meniru pola hidup orang kafir. Yang ketiga, selalu berbuat baik dan benar. Yang keempat, tidak kikir dalam berinfak. Yang terakhir, mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan raga.
Demikianlah materi yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Dan semoga kita dapat memperbanyak amal ibadah kita dan menghindari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu anak-anak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu Imam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.